Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Yuliana dan rekan saya Ferdianto Wahyu. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami, yaitu anti monopoli dan persaingan usaha. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian anti monopoli. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli, yang dimaksud dengan monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Kemudian, Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis bahwa suatu penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Sementara yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Kemudian yang selanjutnya adalah asas dan tujuan. Jadi, asas pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Yang selanjutnya adalah tujuan. Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari Undang-Undang Persaingan Usaha adalah promosi kompetisi dan memperkuat kedaulatan konsumen. Yang selanjutnya adalah kegiatan yang dilarang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang meliputi kegiatan yang dilarang adalah 1. Monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Yang kedua, monosponi, yaitu situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar dan bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Yang ketiga, penguasaan pasar. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19 bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Poin A, menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Yang poin B, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku pesaingnya. Yang poin C, memberi peredaran atau penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan. Kemudian yang poin D, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah persekongkolan. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Nah, yang selanjutnya adalah posisi dominan, artinya pengaruhnya sangat kuat. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan
Posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitannya dengan pangsa yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan, dan kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyelesaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah jabatan rangkap. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain. Nah, yang selanjutnya adalah kepemilikan saham. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama yang bersangkutan, atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama. Kemudian penggabungan, peleburan, dan pengembalian dan pengambil alihan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ferdianto Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang oleh anti monopoli dan persaingan usaha adalah 1. Oligopoli. Adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. 2. Penetapan harga. Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain A. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen. Yang B. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain. Yang C. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar. Yang D. Perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang memuat persyaratan bahwa penerima barang atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada yang telah dijanjikan. Yang ketiga, pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa. 4. Pemboikotan. Pelaku usaha yang dilarang yaitu pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Yang kelima, kartel, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dan mengatur produksi dan atau berproduksi pemasaran suatu barang atau jasa. Terus, pelaku usaha yang dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan pembentukan gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar. Yang ketujuh, oligopoli, yaitu keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang ke-8, integrasi vertikal, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses selanjut, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Yang ke-9, perjanjian tertutup.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau tempat tertentu. Yang ke-10, perjanjian dengan pihak luar negeri. Yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau pesaing usaha tidak sehat. Baik, selanjutnya yaitu tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya yaitu tentang sanksi. Pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan, dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok, sementara pidana tambahan dijelaskan dalam pasal 49. Pada pasal 48 ayat 1, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya yaitu 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan. Ayat 2 yaitu tentang pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26. Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya yaitu 5 miliar dan setinggi-tingginya yaitu 25 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Ayat 3 yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 1 miliar dan setinggi-tingginya 5 miliar atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan. Pada pasal 49 dengan menunjuk ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa 1 ayat 1 pencabutan izin usaha. Ayat 2 larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun. Ketiga, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Aturan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Anti Monopoli aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan dan atau penyidikan dalam konteks pidana. Contoh studi kasus monopoli pasar yaitu di PT Carrefour Indonesia. Bisnis retail atau perdagangan eceran memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan bisnis di Indonesia, baik ditinjau dari sudut konsumen maupun produsen. Dari sudut produsen, perdagangan eceran dipandang sebagai ujung tombak perusahaan yang akan sangat menentukan laku tidaknya produk perusahaan. Melalui pengeceran pula para produsen memperoleh informasi berharga tentang komentar konsumen terhadap barangnya seperti bentuk, rasa, daya tahan, harga, dan segala sesuatu mengenai produknya. Sementara seiring dengan perkembangan persaingan usaha khususnya pada bidang retail di antara pelaku usaha semakin keras. Untuk mengantisipasi pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan hadirnya undang-undang tersebut dan lembaga yang mengawasi pelaksanaannya yaitu KPPU, diharapkan para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat
sehingga seluruh kegiatan ekonomi dapat berlangsung lebih efisien dan memberi manfaat bagi konsumen. Di dalam kenyataan yang terjadi, penegakan hukum undang-undang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini masih lemah, dan kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh pihak Carrefour Indonesia untuk melakukan ekspansi bisnis dengan menguasai PT Alfa Retalindo Tbk 2 dengan mengkuisi 75% saham PT Alfa Retalindo Tbk dari Prime Horizon Pte Ltd dan PT Sigmantara Alfindo. Berdasarkan laporan yang masuk ke KPU, pengusaha pasar Carrefour untuk sektor retail dinilai telah melebihi batas yang dianggap wajar, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Jika ada kekurangan kata dan kekurangan dalam penjelasan atau kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, I want something just like